Sofiyah binti Abdul Muthalib. Selamat datang di podcast Mengenang di Ramadan. Bersama saya, Via LH Irsyad dari Co-Hosting Jelita, Bunda Produktif Page 3, Institut Ibu Profesional. Acap kali kita mendengar kisah orang pertama dalam Islam, baik itu di sekolah, khususnya pesantren, dalam mata pelajaran Sirah Nabawiyah, maupun di majelis taklim yang disampaikan oleh mubaligh-mubalighoh. Orang pertama yang masuk Islam di kalangan laki-laki ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di kalangan perempuan ialah Khadijah radhiyallahu anha. Di kalangan pemuda ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Atau kisah lainnya yang terkenal seperti Sumayyah binti Khubab radhiyallahu anha yang menjadi syahidah pertama dalam Islam. Kemudian disusul suaminya Yasir radhiyallahu anhu yang juga menjadi syahid pertama dalam Islam. Namun, apakah kalian tahu siapa muslimah pertama yang membunuh orang musyrik? Berikut kisah tentang keberanian beliau dalam menegakkan agama Islam. Beliau bernama Sofiyah binti Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ayahnya, Abdul Muthalib adalah tokoh dan pemimpin kaum Quraisy yang juga seorang kakek dari Muhammad SAW. Ibunya Halah binti Wahab, saudari Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Dengan kata lain, beliau adalah bibi Rasulullah SAW dan juga saudari dari sang singa Allah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Suami pertamanya adalah Harith bin Harth, saudara Abu Sufyan bin Harth, pemimpin Bani Umayyah. Namun, kemudian mati meninggalkannya. Setelah itu, Sofiyah radhiyallahu anha menikah dengan Awam bin Khuwailid, saudara Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang anak bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, banyak kaum Quraisy yang menentang dan sedikit sekali yang menerima dakwahnya, baik dari kerabat maupun yang lainnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-aqrabina ashirataka wa anzir, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah menyeru kepada semua kerabatnya, baik yang tua, muda, laki-laki, ataupun perempuan. Kemudian beliau naik ke Bukit Sofa seraya berseru, "Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Sofiyah binti Abdul Muthalib, wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkan dirimu dari neraka. Sungguh, aku tidak mampu menolong kalian dari azab Allah sedikit pun. Mintalah hartaku sesuka kalian." Hadis riwayat Muslim. Kemudian bergabunglah Sofiyah radhiyallahu anha dalam bahtera Islam bersama anaknya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sofiyah radhiyallahu anha berjuang bersama kaum muslimin lainnya dalam menegakkan keyakinan mereka dan dalam menghadapi penentangan dari kaum Quraisy. Kemudian ia hijrah bersama anaknya ke Yathrib atau sekarang dikenal dengan Madinah. Sofiyah radhiyallahu anha tumbuh menjadi perempuan fasih, bisa membaca, berwawasan, ahli bahasa, juga ahli menunggang kuda layaknya kesatria.
Tak hanya itu, Sofiyah radhiyallahu anha juga adalah seorang ibu yang tangguh. Beliau merawat dan membesarkan anaknya sendiri semenjak suaminya, Awam bin Khuwailid, wafat. Sofiyah radhiyallahu anha mendidik anaknya Zubair dengan kehidupan yang keras. Ia didik anaknya untuk cekatan menunggang kuda dan perang. Bahkan, mainan yang ia berikan adalah anak panah dan busur. Ia biasakan anaknya untuk menghadapi situasi-situasi mencekam. Dan ia dorong untuk menghadapi segala bahaya. Bahkan ia tak ragu untuk memukul anaknya dengan keras dan menyakitkan kala si anak terlihat diam atau ragu. Sampai-sampai salah seorang paman dari anak ini menegur Sofiyah karena didikannya yang begitu keras. Ia berkata, "Memukul anak tidaklah seperti itu. Kau memukulnya dengan pukulan benci, bukanlah pukulan seorang ibu." Mendengar kata-kata itu, lantas Sofiyah radhiyallahu anha menjawab dalam untaian syair, "Siapa yang berkata aku membencinya? Ia bohong. Aku memukulnya agar ia menjadi cerdas, mengalahkan pasukan musuh dan membawa pulang rampasan." Berkat didikan beliau, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu menjadi salah satu kesatria Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keberaniannya disamakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti 1000 lelaki kala mengutusnya sebagai bala bantuan bagi pasukan muslimin di Mesir. Bahkan, sejarah mencatat bahwa Zubair bukan hanya setara dengan 1000 lelaki saja, tetapi setara dengan seluruh umat. Mengapa demikian? Karena ia pernah menyusup ke dalam benteng yang menghalangi perjalanan pasukan muslimin. Ia naik ke atas tembok-tembok benteng dan melompat ke arah pasukan musuh dengan teriakan, "Allahu Akbar." Dengan cepat, ia menuju pintu gerbang lalu membukanya, hingga pasukan muslimin dapat masuk ke dalam benteng dan menumpas musuh sebelum mereka sadar. Meski kala itu, usianya menginjak sekitar 60 tahun. Namun di medan jihad, ia berperang dengan pedang dan tombak layaknya pemberani, dan menunggang kuda layaknya kesatria. Saat perang Uhud, Sofiyah radhiyallahu anha pergi bersama sekelompok perempuan untuk berjihad di jalan Allah. Ia membawa air, memberi minum pasukan yang kehausan, mengaruk anak panah, dan mengobati luka para korban. Ketika kekalahan dan musibah menimpa kaum muslimin di perang Uhud, mereka berhamburan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat serangan secara terbuka dari kaum Quraisy. Pada saat itu, Sofiyah radhiyallahu anha bangkit dengan kemarahannya dengan sebuah tombak di tangannya. Lalu ia berdiri di hadapan kaum muslimin sembari berteriak kepada mereka, "Apa-apaan kalian ini? Patutkah kalian lari meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Kekalahan dan musibah yang menimpa kaum muslimin di perang ini amat berat bagi mereka juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak sahabat yang mati syahid, bukan hanya ditebas pedang saja, tetapi tubuhnya pun dipotong-potong oleh kaum Quraisy. Salah satu di antara mereka ialah Hamzah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tak lain saudara dari Sofiyah radhiyallahu anha. Saat Rasulullah mengetahui apa yang terjadi pada pamannya, beliau memerintahkan kepada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu untuk menemui ibunya Sofiyah radhiyallahu anha dan mengajaknya pulang. Khawatir tidak kuat dan tahan
saat melihat jasad Hamzah radhiyallahu anhu yang sudah terpotong-potong itu. Namun, Safiyah radhiyallahu anha menolak seraya berkata, "Mengapa aku tidak boleh melihatnya? Aku telah mendengar saudaraku telah dibunuh secara sadis, dan itu jalan Allah." Dengan kesabaran, ketabahan, dan ketegaran Safiyah radhiyallahu anha melihat jasad saudaranya tergeletak tak bernyawa yang dibunuh secara sadis oleh kaum Quraisy. Ia mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau hanya berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rela terhadap takdirnya. Pada saat perang Khandaq, setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi berperang, beliau Safiyah menempatkan para perempuan, orang tua, dan anak-anak di tempat yang aman. Dan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Khandaq, beliau menempatkan mereka di dalam benteng Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Karena inilah benteng Madinah yang kokoh. Saat kaum muslimin sibuk dengan perang Khandaq, kaum Yahudi mengutus seseorang untuk memata-matai para perempuan di benteng. Saat mengendap-endap, Safiyah radhiyallahu anha melihat pria tersebut. Safiyah radhiyallahu anha berkata, "Aku kemudian mengambil balok kayu. Kemudian aku bawa turun, aku membuka pintu secara perlahan. Setelah itu, aku menyerang Yahudi itu. Aku memukulnya dengan balok hingga tewas." Begitulah peristiwa ini terjadi, sehingga menjadikan Safiyah radhiyallahu anha sebagai perempuan pertama yang membunuh seorang musyrik. Dan di ranjang kematian Safiyah radhiyallahu anha, ia meninggal dalam usia 70 tahun lebih, tahun 20 Hijriah, pada masa Umar bin Khattab, dan dikuburkan di Baqi. Teladan yang dapat kita ambil dari kisah beliau adalah bagaimana menjadi seorang ibu yang mendidik anaknya dengan pendidikan yang pantas, baik, dan benar. Ia tidak membiarkannya lalai terhadap ajaran-ajaran Islam. Bahkan mendidik seorang anak untuk membela dan menegakkan agama Islam, karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya.